Salam para sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku semua. Berjumpa lagi dengan kami. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua. Sahabat-sahabat semua, berbagai macam bentuk dan ragam keris. Hingga jika kita bahas dan jika kita pelajari satu persatu, rasanya akan mungkin tidak ada habisnya. Namun ada beberapa jenis keris yang paling umum kita jumpai, sering kita jumpai dan selayaknya kita tahu, kita mengetahui, baik itu jenisnya, ciri-cirinya, filosofinya, dan juga yang lainnya. Salah satunya adalah keris yang berdapur jalak. Para sahabat-sahabatku semua, dalam kesempatan kali ini saya mengajak para sahabat-sahabat semua untuk membahas tentang jenis keris yang berdapur jalak. Dalam pakem pedukungan atau pakem perkerisan, jalak di sini banyak sekali macamnya ya, banyak sekali ragamnya. Bahkan dalam buku modern antara mistik dan nalar karya almarhum Yang Haryono Haryokusumo itu banyak sekali dituliskan jenis-jenis jalak. Ada jalak Buddha, jalak dinding, jalak sangu tumpeng, dan masih banyak yang lain. Dan juga dari serat Curigo Dapur juga banyak disebutkan jenis-jenis jalak di sini. Tak kalah juga serat yang lebih lama, yaitu serat Kerata Keris, itu menyebutkan banyak jenis-jenis keris jalak di sini. Untuk mengetahui jenis keris ini jalak, tentunya kita harus mengetahui ricikan-ricikan yang menempel atau yang ada pada bilah keris tersebut. Ini jalak apa? Karena jalak di sini macamnya banyak. Namun ada sebilah keris yang dapurnya cuman jalak. Kalau yang lain kan ada jalak sangu tumpeng, ada jalak dinding, jalak ngore, dan lain sebagainya. Ada satu jenis dapur yang namanya cuman jalak. Dan di sini untuk membedakan dengan dapur yang lain, ini biasanya ciri-cirinya itu jalak itu bilahnya itu ada ini, seperti punggung sapi ya, kalau istilah Jawa itu geger sapi. Jadi ada sedikit seperti menyudut gitu. Nah, dan biasanya ada serawean. Serawean itu yang ada di belakang, di bagian bawah atau bagian jor-joran itu seperti cekungan, itu serawean. Nah, untuk membedakan dengan keris yang lain, kalau jalak saya rasa kebanyakan geger sapi atau seperti punggung sapi kebanyakan, meskipun ada yang tidak. Ini biasanya dapur jalak itu hampir sama dengan dapur tilam ya, tilam upih atau tilam sari atau bahkan brojol. Yang membedakan, kalau tadi dapur jalak itu bilahnya seperti punggung sapi, kalau dapur tilam, dapur brojol itu bisa ngelimpa, seperti rata, agak cembung tapi terkesan rata. Itu kalau untuk dapur jalak. Cuman jalak saja ya. Kalau untuk jalak sangu tumpeng, jalak dinding, jalak ngore, dan lain sebagainya, ini perlu mencocokkan dengan pakem dapur keris yang ada di buku. Ini ricikannya apa saja, nanti baru akan diketahui jenis-jenis ini jalak apa. Dalam video yang sebelumnya kita bahas keris kerbau ya, atau keris kebo. Nah, itu sama sebetulnya, keris sama dengan keris jalak. Kenapa dinamai keris jalak? Sama karena orang Nusantara, khususnya orang Jawa, itu menamai sebuah karya itu dengan nama-nama atau mengadopsi nama-nama mungkin hewan atau makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya yang dekat dengan kehidupannya. Tidak beda dengan keris kebo kemarin, keris jalak juga seperti itu. Karena apa? Orang Jawa itu kan ya banyak bercocok tanam kalau zaman dahulu itu, dan biasanya itu juga punya hewan peliharaan seperti kerbau.
Dengan memelihara kerbau, mereka itu orang-orang Jawa biasanya itu banyak sekali dihampiri burung yang namanya burung jala. Dan ini burung yang bisa dikatakan ramah dan dekat dengan kehidupan manusia Jawa saat itu, sering bertengger di atas hewan kerbau itu ya. Lalu, kenapa dinamai keris jala? Nah, keris ini adalah sebuah karya seni orang zaman dahulu. Dan saat orang Nusantara, khususnya orang Jawa itu melihat segala sesuatu atau menilai segala sesuatu itu tidak hanya fisiknya saja, namun dilihat karakternya. Nah, keris ini dilihat karakternya seperti apa gitu. Nah, akhirnya ketemulah karakter yang mirip sebuah makhluk hidup yang kebetulan dekat dengan kehidupan manusia Jawa seperti itu saat itu, yaitu burung jalak. Apanya yang mirip ya? Kegesitannya, kelincahannya, lalu apa istilahnya dalam berkelana kembali ke keluarganya dan sebagainya. Ini mirip seperti burung jala. Kalau keris jala itu dinilai seperti karakternya mirip seperti burung jala. Jadi orang zaman dahulu melihat keris itu mampu menafsirkan ini karakter keris seperti apa. Diibaratkan seandainya ini makhluk hidup itu seperti apa. Oh, gesit, lincah dan sebagainya, yaitu tadi seperti burung jala. Akhirnya keris tersebut dinamai jala. Nah, tergantung ini jala yang bagaimana. Ada jala ngore itu jala yang mengepakkan sayap atau ya yang biar kelihatan indah dilihat oleh pasangannya. Lalu ada jala ngoceh, itu jala yang sedang berkicau dan lain sebagainya. Filosofi dari keris jala di sini adalah sebetulnya melambangkan sebuah wawasan yang luas ya. Nah, karena burung jalak sendiri itu kan suka terbang jauh, tahu keadaan alam sana, keadaan di daerah lain dan sebagainya. Nah, ini kenapa disimbolkan dijadikan simbol wawasan yang luas. Nah, itu zaman dahulu itu orang-orang tua saat anak-anaknya sudah dewasa dan pergi bekerja keluar daerah itu biasanya diberi keris pusaka oleh orang tuanya itu berdapur jala. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Jala itu melambangkan wawasan yang luas. Jala itu bisa terbang ke sana kemari, namun tetap ingat sama keluarga. Harapannya seseorang anak yang merantau atau keluar dari wilayah atau daerahnya ini diharapkan bisa mendapatkan wawasan yang luas. Apa yang dicita-citakan itu tercapai, namun juga tetap ingat pada keluarganya. Selain itu juga simbol pekerja keras, mampu menghidupi, menafkahi keluarga. Karena apa? Jala itu terbang kemanapun, sejauh apapun mencari makan, itu tetap akan ingat sama keluarganya. Inilah yang dinilai oleh orang Jawa bahwasanya burung jala itu layak namanya diadopsi sebagai keris yang bernama jala, karena ya itu tadi melambangkan sebuah pekerja keras mencari nafkah untuk keluarga, kemanapun terbangnya, kemanapun perginya, sejauh apapun dia mencari nafkah itu tetap semuanya itu akan dikembalikan atau diingatkan kepada keluarganya. Dan juga ini juga simbol pelindung ya, karena jala di sini juga selain sayang terhadap keluarganya juga hewan yang bisa dikatakan mampu melindungi keluarganya, baik itu pasangannya, anak-anaknya, dan juga keluarga yang lain. Yang tidak kalah menarik adalah orang Nusantara, khususnya orang Jawa zaman dahulu mampu mengutip filosofi hewan jala sehingga bisa diadopsikan ke keris jala. Adalah hewan jala ini adalah simbol hewan yang atau simbol sifat yang tidak merugikan makhluk lain atau orang lain ya kalau manusia itu. Jadi jala ini juga simbol pekerja keras, pelindung, namun juga tidak merugikan orang lain. Alasannya bagaimana? Burung jala itu zaman dahulu kalau di kampung-kampung ya, khususnya itu sering mencari makanan kesukaan, yaitu kutu. Dan kutu itu adanya di tubuh seekor kerbau. Sang jala, hewan jala itu memakan makanan
untuk dimakan, namun tidak merugikan kerbau yang yang tubuhnya ada kutunya itu tadi yang menjadi makanan jalak. Malah ini menguntungkan bagi seekor kerbau. Nah, bagi orang Jawa itulah diadopsi. Oh, keris jalak itu simbol selain bekerja keras, wawasan yang luas dan juga pelindung untuk keluarga dan rakyatnya kalau seorang pemimpin, namun juga mempunyai ajaran tuntunan bahwasannya jadilah manusia itu seperti burung jalak yang dimana mencari makan atau mencari nafkah atau berbuat sesuatu itu tidak merugikan orang lain atau kalau perlu justru menguntungkan, layaknya seekor burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh hewan kerbau, bukan merugikan tapi justru menguntungkan hewan kerbau itu sendiri. Untuk memegang keris jalak atau merawat keris jalak ini tidak harus apa dan siapa. Siapapun boleh, siapapun bisa, siapapun mampu. Karena keris dengan dapur jalak ini termasuk bukan dapur yang memilih ya, atau bukan dapur yang khusus. Dari rakyat biasa atau orang biasa sampai seorang pembesar atau bahkan raja. Kenapa? Sudah saya singgung tadi bahwasanya seorang anak yang merantau. Lah, orang yang merantau itu biasanya kebanyakan orang biasa ya. Orang dari kasta biasa itu diberi bekal atau diberi pusaka oleh orang tuanya yang berwujud keris berdapur jalak. Ini berarti orang biasa sampai seorang pembesar bahkan sampai seorang raja. Nah, di Keraton Ngayogyakarta atau Yogyakarta itu pusaka utamanya itu Kanjeng Kyai Ageng Kopa itu yang banyak beredar fotonya itu berdapur jalak sangu tumpeng. Nah, ini jalak. Berarti ini jalak ini bisa dimiliki atau dirawat siapapun ya. Kecuali kalau zaman dahulu yang mungkin tidak cocok itu seorang pendeta atau seorang rohaniawan. Kalau sekarang mungkin seorang tokoh agama ya, kecuali kalau di Islam itu ada tokoh agama yang suka berdakwah atau dai itu. Nah, ini beda. Kenapa beda? Karena dai itu kan pergi ke sana kemari ya, keluar atau muter-muter itu. Nah, ini juga bisa disimbolkan dengan keris jalak itu atau hewan jalak yang suka ke sana kemari dengan tujuan tertentu. Kalau dai berarti tujuannya dakwah. Nah, biasanya kalau dai kalau memang memakai keris jalak atau merawat keris jalak ini, biasa yang dirawat itu jalak ngore atau jalak ngoceh ya. Kenapa? Jalak ngore itu kan jalak yang mengepakkan sayap yang biar terlihat indah oleh pasangannya. Jadi di sini agar seorang dai atau bahkan seorang ini motivator atau apa itu biar terlihat memukau istilahnya, dan juga jalak ngoceh. Biar apa? Biar ngomongnya lancar. Nah, ini kepercayaan seperti itu. Jadi selain pendeta atau rohaniawan atau seorang brahmana kalau zaman dahulu bisa melawat keris jalak, cocok. Kalau untuk rohaniawan atau untuk brahmana kalau zaman dahulu kan ini berdiam di suatu tempat, tidak ke sana kemari kan gitu. Makanya ini kalau memang merawat keris jalak secara filosofi ini tidak nyambung, kecuali seorang brahmana atau pendeta atau dai itu keluar muter-muter ke sana kemari ya berdakwah. Itu beda lagi. Jadi keris jalak itu adalah simbol pekerja. Baik itu bekerja untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk rakyat bagi seorang pemimpin. Inilah keris jalak. Entah itu keris jalak apapun. Jalak jalak sangu tumpeng, jalak ngure, jalak ngoceh, jalak nyusup madu dan lain sebagainya. Intinya lebih menekankan atau lebih menyimbolkan sifat pekerja. Bukan seorang yang berdiam di tempat seperti tadi yang saya singgung, seperti brahmana atau pendeta dan lain sebagainya. Sekian ulasan singkat tentang keris jalak dari saya. Semoga ulasan singkat ini bisa menambah wawasan dan harapan saya justru bisa memberi manfaat yang lebih. Jadi seandainya Anda semua saudara-saudara dialog keris mencari keris atau memilih keris sesuai dengan profesinya, pekerjaannya yang nyambung filosofinya, ini kebanyakan bisa jalak bisa diterapkan atau bisa dirawat oleh orang-orang
dengan profesi apapun kecuali yang saya sebutkan tadi ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Untuk kesempatan selanjutnya, mari kita bahas ilmu-ilmu perhubungan atau ilmu perkerisan, ilmu pusaka secara lebih mendalam. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.